Waktunya kasih makan burung. Nah, kita habis cangkul-cangkul, beres-beres di kandang aviari, dan kita saatnya kasih makan burung di sore hari. Jadi buat teman-teman semuanya, selamat datang di live-nya kandang burung aviari. Mudah-mudahan di live kandang burung aviari ini akan selalu memberikan inovasi kepada masyarakat dan juga memberikan edukasi kepada teman-teman agar kita bisa selalu menjaga burung-burung yang ada di alam. Jadi untuk menjaga alam ini atau menjaga burung dengan cara membuat kandang aviari seperti ini ya teman-teman, karena kita bikin kandang burung aviari ini bukan untuk komersil, bukan untuk dijual belikan, tapi kita bikin kandang burung aviari ini untuk pelestarian ya teman-teman. Jadi kalau nanti di sini burung-burungnya sudah banyak yang berkembang biak, kita lepaskan ke alam liar. Dan teman-teman yang mau adopsi nanti juga bisa di sini ya, karena tidak menutup kemungkinan juga teman-teman bisa mengadopsi burung-burung yang ada di kandang aviari ini. Karena kalau kita lepas ke alam liar itu mereka akan ditangkap lagi sama masyarakat ya. Jadi karena di sini belum ada penerbitan undang-undang dilarang berburu. Kita bikin kandang aviari ini bukan untuk dijual belikan atau juga untuk dikomersilkan, tapi kita bikin kandang burung aviari ini untuk menjaga kelangsungan hidup dari burung-burung yang sekarang hampir punah. Jadi buat teman-teman yang belum follow hostnya, silahkan di follow dulu, kita sambil belajar di kandang aviari ini. Siapa tahu teman-teman nanti bisa bikin kandang burung aviari yang lebih besar, dan semakin banyak teman-teman bikin punya kandang burung aviari, nanti akan semakin banyak burung-burung yang ditolong. Karena sampai hari ini juga teman-teman bisa lihat sendiri ya, burung-burung itu di alam liar itu sudah hampir nggak ada, sudah hampir punah. Makanya kita membuat kandang burung aviari ini bukan untuk dikomersilkan ya teman-teman. Jadi kita nggak jual burung-burung yang ada di sini. Kalau nanti sudah banyak berkembang biak di kandang burung aviari ini, kita akan lepas lagi ke alam liar biar mereka itu berkembang biak di alamnya dan memberikan pertolongan untuk masyarakat juga ya, karena semakin banyak burung-burung pemakan serangga di alam liar itu akan semakin banyak masyarakat yang tertolong. Karena saat ini teman-teman kan tahu ya, kalau pergi kemana-mana itu lihat di sawah-sawah itu ada rumah burung kecil. Nah, itu adalah usaha dari para petani yang ingin melestarikan burung-burung pemakan hama. Nah, makanya buat teman-teman yang belum follow hostnya, silahkan di follow hostnya. Buat Hanum Suroto, ukuran berapa meter kali berapa mas? Buat Hanum Suroto, untuk ukuran kandang burung aviari ini
kita lebar 7 meter, untuk panjangnya 20 meter, dan untuk tingginya itu kita di 5 meter. Jadi lebar 7 meter, panjang 20, tingginya 5 meter. Dan mudah-mudahan di kandang burung aviari ini akan semakin banyak burung-burung yang berkembang biak, dan tentunya tidak menutup kemungkinan teman-teman juga nanti bisa mengadopsi burung-burung yang ada di kandang aviari ini, karena kita nggak jual belikan teman-teman. Jadi tujuan kita bikin kandang burung aviari ini untuk pelestarian. Kalau nanti sudah banyak berkembang biak di kandang burung ini, nanti kita akan lepas liar. Kita akan lepas burung-burungnya ke alam liar. Tapi kalau kita nggak punya undang-undang dilarang berburu, mau dilepasin ratusan ekor satu hari, tetap burung-burung itu akan ditangkap oleh masyarakat ya. Buat user 606, kita lokasinya ada di Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga, kecamatannya Kemangkon. Jadi kita ada di perbatasan antara Kabupaten Banyumas dan juga Kabupaten Purbalingga. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan semakin banyak teman-teman yang terinspirasi dengan adanya kandang burung aviari, dan semakin banyak teman-teman yang berminat bikin kandang burung aviari, itu akan semakin banyak burung-burung yang tertolong dari kepunahan. Karena kalau burung-burung yang di alam liar ditangkepin itu untuk angka kehidupannya itu cuma 20%. Untuk angka kematiannya itu 80%, karena mereka dipaksa untuk hidup ya teman-teman. Makanya buat teman-teman yang belum follow hostnya, silahkan di follow dulu. Nanti kita belajar bareng di kandang burung aviari ini, dan mudah-mudahan kita selalu bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga kepada anak-anak ya. Karena mungkin di sekolahan kalau zaman sekarang itu udah nggak ada pelajaran yang memperkenalkan burung-burung dan juga endemik dari mana gitu ya. Nah, mudah-mudahan adanya live kandang burung aviari ini juga akan menarik perhatian teman-teman, biar teman-teman bisa bikin kandang burung aviari. Makanya buat teman-teman yang belum follow hostnya, silahkan di follow dulu. Nanti kita sambil belajar bareng, karena bikin kandang burung aviari ini juga kita harus belajar, harus selalu bisa memperhatikan burung-burung yang ada di kandang aviari. Jadi tidak semudah teman-teman misalkan saya punya tempat, saya punya uang, saya hobi, lalu saya bangun kandang aviari. Jadi nggak seperti itu ya, teman-teman harus belajar. Karena ada beberapa jenis burung yang memang tidak bisa disatukan di kandang burung aviari. Bahkan ada beberapa jenis burung yang tidak boleh dimasukkan di kandang burung aviari. Salah satu jenis burung yang tidak boleh dimasukkan di aviari itu burung cendet, teman-teman. Burung cendet ini burung kanibal yang suka makan telur burung dan juga anakan burung. Makanya tidak semua burung bisa dimasukkan di kandang burung aviari. Makanya buat teman-teman jangan lupa di share live-nya, dibantu di tap-tap layar, dibantu di follow, biar teman-teman juga bisa saling belajar di sini. Kita bisa saling belajar bareng tentang kandang burung aviari dan juga tentang burung-burungnya ya.
karena tidak semua burung itu bisa dimasukkan di kandang burung aviari. Ada beberapa jenis burung yang memang tidak bisa dimasukkan di kandang burung aviari. Jadi makanya buat teman-teman, kalau mau belajar tentang burung itu paling pas dan paling tepat kita belajar di sini. Kalau kita belajar sama pemilik aviari yang udah besar kayak Om Irfan kan nggak mungkin ya kita tanya ini itu dijawab. Tapi kalau di sini kalau teman-teman punya pertanyaan pasti kita akan jawab. Jadi memudahkan teman-teman untuk berinteraksi di sini. Kalau teman-teman mau belajar di tempat-tempat yang besar kayak di aviarinya Irfan Hakim itu kan ini ya, nggak mungkin kayak akun-akun besar atau artis-artis itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Tapi kalau di kandang burung aviari ini teman-teman bisa belajar, bisa menanyakan seperti itu ya teman-teman. Jadi buat yang belum follow, silahkan di follow hostnya, dibantu di tap-tap layar, dibantu nah jadi kalau jam-jam sore seperti ini burung-burung itu udah ngantri, udah kepengen minta makan. Dan burung di kandang burung Afrika itu yang tadinya mungkin di luar sana itu nggak jinak, kalau udah masuk kandang aviari ini nanti dia akan jinak. Kayak seperti ini kita punya burung cucak hijau betina, dia itu nanti kalau dikasih makan pasti dia nyamperin teman-teman. Jadi ada beberapa trik cara kasih makan burung di aviari biar mereka jinak, biar mereka mau nyamperin kalau dikasih makan. Jadi kita pegang makanannya seperti ini, nanti mereka akan nyamperin ke sini. Jadi nggak asal kita kasih makan, tapi kita punya ada trik tersendiri. Kalau untuk ngumpulin burung-burungnya, kalau dikasih makan itu udah pasti ditebar aja itu udah. Nah kayak gini, tuh kan, dia jadi nyamperin. Jadi dibiasakan seperti itu ya teman-teman, biar kalau kasih makannya ditebarin itu ya tetap kita sebagian kita tebarin, tapi dibiasakan juga kita kasih makan yang seperti ini. Jadi kalau dikasih makan dengan cara dipegang seperti ini, dia akan ke sini. Nah kayak gitu teman-teman, dia pasti akan nyamperin. Nah itu nanti jadi buat penjinakan gitu ya. Jadi ada cara-cara bagaimana kita kasih makan burungnya. Kalau cuma dilempar, pasti mereka akan langsung berterbangan nyamperin. Tuh, kayak gitu teman-teman. Jadi mereka kalau dilempar, pasti mereka berebut ya untuk makannya. Nah kayak gitu kan, dia langsung pada terbang ke bawah, dia nyamperin, tapi
kita juga harus bisa biasakan kasih makan dengan cara dipegangin jangkriknya seperti ini teman-teman, dia akan nyamperin nih. Nah kayak gitu. Jadi ada beberapa trik yang memang harus kita lakukan di kandang burung aviari supaya burung-burung ini bisa berinteraksi dengan kita. Jadi nantinya itu burung-burung tidak akan takut kalau kita masuk, dan mereka merasa nyaman karena dikasih makan. Tapi kalau hanya dilempar, itu semua burung pasti akan berebut. Nah kayak gitu, kalau dilempar kayak gitu kan, kalau hanya dilempar kayak gitu, burung-burung pasti akan turun, akan berebut makanan, berebut jangkrik. Tapi sekali-kali kita juga harus bisa kasih makannya dengan cara dipegangin, jadi biar dia nyamperin ke sini. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi kalau burung-burungnya udah nyamperin seperti itu, udah kebiasaan. Jadi burung itu nantinya nggak takut sama kita ya. Jadi nggak takut sama manusia. Kalau misalkan ada teman-teman yang datang terus masuk ke kandang burung, jadi burung-burungnya udah terbiasa dan burung-burungnya nggak merasa takut akan kedatangan manusianya gitu ya. Jadi ada beberapa trik memang di kandang burung aviari ini untuk cara kita kasih makan dan cara kita merawat mereka. Kalau kita merawat mereka dengan tulus, pasti mereka juga akan memberikan yang terbaik buat kita. Seperti itu teman-teman. Jadi sekali-kali kita juga harus kasih makan yang tidak kita lempar di bawah. Kalau dilempar pasti mereka pada berterbangan. Nah kayak gitu langsung dia berkerubut ya. Jadi, dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya silahkan bisa di kolom komentar, dan yang belum follow hostnya silahkan di follow hostnya. Kita belajar bareng di sini tentang kandang burung aviari dan juga tentang burung yang ada di aviari. Karena bikin kandang burung ini bukan hanya kita punya uang, kita punya lahan, bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus belajar bagaimana kita mengenal karakter burung-burung, bagaimana kita harus untuk tanaman-tanaman pohonnya yang harus ditanam seperti apa, yang nggak boleh ditanam seperti apa. Dan ada beberapa jenis burung yang tidak bisa dimasukkan di kandang burung aviari, tidak bisa disatukan, begitu ya teman-teman. Kalau kita kasih makannya dilempar, pasti mereka akan terbang. Nah kayak gitu. Jadi mereka akan turun cari makan di situ ya, kayak gitu kan. Jadi tapi ya kita sekali-kali memang harus kasih makannya dengan cara itu ya. Kita tebar, karena kalau ditebar buat jangkrik-jangkrik yang mungkin tidak terdeteksi atau tidak termakan oleh burung, itu nanti jangkriknya akan hidup di kandang burung aviari dan mereka bisa berkembang biak juga jangkrik-jangkriknya, begitu ya teman-teman. Tapi sekali-kali kita juga harus kasih makan dengan cara kita kasih di tangan, biar mereka itu bisa beradaptasi dengan kita. Jadi bagus untuk kedepannya kalau teman-teman ada yang datang ke kandang burung aviari ini, mereka itu tidak kaget. Mereka itu tidak merasa asing dengan manusia. Makanya buat teman-teman yang belum follow, silahkan di follow dulu. Karena
uh, kita belajar bareng di kandang burung aviari ini, dan mudah-mudahan adanya kandang burung aviari ini akan semakin banyak teman-teman yang berminat bikin kandang burung aviari. Kalau semakin banyak teman-teman yang berminat bikin kandang aviari, semakin banyak juga burung-burung yang tertolong dari kepunahan. Dan buat yang sudah tap-tap, terima kasih banyak. Semoga berkah selalu. Dan yang belum tap-tap silahkan dibantu, nggak usah banyak-banyak, 1, 2, 3, 4, 5 nggak masalah. Yang terpenting live ini sampai ke masyarakat gitu ya, biar kita bisa mengedukasikan kepada masyarakat. Karena kalau bicara burung, sekarang di alam liar itu sudah hampir nggak ada dan sudah punah. Jadi mereka itu di habitatnya sudah hampir nggak ada. Buru apa saja Pak yang ada di situ berantem tidak burungnya? Oh, burung. Untuk user 158. Jadi kalau untuk burungnya itu kita harus perhatikan, karena ada beberapa jenis burung yang tidak bisa dimasukkan di kandang burung aviari dan tidak bisa bersatu di aviari ya. Kalau untuk di kandang burung ini kita sudah ada 50 jenis burung. 50 jenis burung yang ada di sini, termasuk yang ada di depan kamera itu. Ini jenisnya burung jalak ya. Ada jalak Bali, jalak kebo, jalak suren, dan juga ada cucak kopi, dan ada cucak hijau, dan banyak burung-burung yang kita tangkarkan di sini. Dan mudah-mudahan di penangkaran ini nanti cepat berkembang biak, karena tidak menutup kemungkinan nanti teman-teman bisa mengadopsi burung-burung yang ada di sini. Karena kita bikin kandang burung aviari ini bukan untuk komersil ya, bukan untuk dijual belikan, tapi kita bikin kandang burung aviari ini untuk pelestarian. Jadi kalau di sini sudah banyak berkembang biak, nanti kita lepas ke alam liar, kita lepas ke habitatnya, biar mereka itu berkembang di alamnya. Tapi kalau kita belum dikuatkan dengan undang-undang perburuan, justru nanti ketika kita lepas ditangkap lagi, kita lepas ditangkap lagi. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan justru kita utamakan untuk pengadopsian dari teman-teman semuanya. Misalkan teman-teman yang hobi burung mau adopsi burung di sini, dan itu gratis karena kita tidak jual belikan. Tapi dengan ada syarat-syarat tertentu untuk teman-teman bisa mengadopsi burung-burung dari kandang burung aviari ini. Karena kalau kita lepas ke alam liar, itu pasti ya mereka akan ditangkap lagi. Nanti jadi mereka tidak bisa berkembang biak di alam liar. Jadi makanya kita sebisa mungkin kita utamakan untuk adopsi ya, pengadopsian. Tapi kalau teman-teman mengadopsi di kandang burung ini, jangan dijual lagi. Jadi jangan pernah dijual, karena kita aja nggak niatnya bikin kandang burung ini itu tidak untuk komersil, dan kita tidak jual belikan burung yang ada di sini. Jadi nanti kalau sudah berkembang biak, kita punya rencana ini kita akan lepas ke alam liar lagi, biar mereka berkembang biak di habitat mereka. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi makanya yang belum follow hostnya silahkan di follow dulu. Itu dia Pak, dulu kita kecil burung di mana-mana, ada di sawah, ada di kebun, ada, sekarang nggak ada sama sekali. Nah itu teman-teman, makanya mari kita lestarikan, mari kita dukung live-live yang bermanfaat seperti ini.
Karena kita bikin kandang burung aviari ini bukan untuk jual belikan, bukan untuk komersil, tapi untuk pelestarian. Jadi nanti kita setelah di sini banyak yang berkembang biak, nanti kita lepas ke alam liar. Biar mereka berkembang biak di alamnya, dan tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa mengadopsi burung-burung yang ada di kandang aviari. Karena kalau kita hanya lepas ke alam, itu nanti ditangkap lagi. Untuk Bagus, Om Bagus BKM, lokasi kita ada di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Tepatnya kita ada di perbatasan antara Kabupaten Purbalingga dan juga Kabupaten Banyumas. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin undang-undangnya kudu kuat pak. Contohnya kalau nangkep penjahat berapa gitu. Jadi ya benar teman-teman. Jadi ada beberapa daerah yang sudah memperlakukan undang-undang tentang perburuan. Jadi dilarang berburu dengan syarat-syarat tertentu. Jadi di sini situ sudah ada desa-desa yang melarang perburuan liar. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi makanya kita mau soundingkan juga, mudah-mudahan nanti akan terrealisasikan. Karena kalau kita nggak punya undang-undang, walaupun kita lepas burung satu hari 100 ekor, pasti mereka akan ditangkap lagi. Nah, jadi nanti kita juga soundingkan ke pemerintahan untuk membuat undang-undang dilarang berburu. Dan di situ juga nanti ada terkecualian ya teman-teman. Kecuali kalau di tempat kita kan di Jawa Tengah, Purbalingga itu nggak ada populasi burung murai di liar ya. Jadi burung murai itu berasal dari pulau seberang sana ya, ada Kalimantan, Sumatera. Nah, jadi kalau di Purbalingga misalkan ada burung murai di alam liar, itu boleh ditangkap karena burung murai itu kalau ada di bukan ada di habitatnya itu pasti mereka juga lama-lama akan mati karena kebingungan dengan cara makannya. Buat Om Bagus BKM, salam dari Depok. Salam kembali buat warga masyarakat Depok dan juga salam kembali juga buat Om Bagus. Mudah-mudahan Om Bagus di sana sehat selalu dan mudah-mudahan nanti akan terinspirasi dengan kandang burung aviari dan cepat punya kandang burung aviari gitu. Dan yang belum follow hostnya silahkan di follow karena kita butuh teman-teman semuanya ya, kita butuh bantuan teman-teman biar kita bisa melestarikan burung-burung yang ada di alam liar nanti. Jadi buat hai, aku Banjarnegara Pak. Oh Perak ya, nek Banjarnegara Perak. Aku juga Perak Banjarnegara. Karena aku neng Kemangkon, nek Kemangkon kan Perak Banjarnegara ya, perbatasan Banjarnegara. Jadi Perak, silakan bok Arab dolan bisa mampir. Jadi buat teman-teman semuanya seperti itu ya. Jadi kita juga butuh dukungan dari teman-teman. Buat bayi, host coba lihat kandang burungnya kamera keliling. Siap nih kita jadi kandang burung ini langsung berhadapan dengan di sebelah sini itu, di belakang pintu ini dapur, dan di yang kaca sebelah ini itu ada ruang tamu biar kalau ada tamu datang itu langsung menikmati suasana kandang burung. Nah, jadi kandang burung ini
kita bikin baru sekitar 3 atau 2 bulan dan ini belum sempurna banget ya, karena masih belum harus uh, perlu penataan ulang. Nah, jadi seperti ini teman-teman, karena uh, kita untuk ukuran kandang burung ini lebarnya 7 meter, panjangnya 20, dan untuk tingginya kita masih di 5 meter ya. Jadi ini masih harusnya lebih tinggi lagi, tapi karena ini pohon-pohonnya kita tanamnya di langsung ke tanah, bukan polybag dan juga bukan di pot, jadi cepet banget tinggi ya teman-teman. Tuh ini baru kita kandang burung ini baru 2 atau 3 bulan ya, itu udah ada pohon yang udah nyentuh ke atapnya teman-teman, kayak seperti itu ada pohon ceri yang di ujung sana itu udah hampir nyentuh di ini ya, di atap, padahal kita baru bangun aviari ini sekitar 3 atau 2 bulan yang lalu. Nah ini atapnya teman-teman. Ini atapnya. Dan ini untuk atas kita live. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nih. Nah, di atas juga kita ada ruangan untuk santai juga itu. Nah, ini juga rencana nanti ini ruang tamu. Biar nanti kalau teman-teman datang ke sini itu menikmati kopi sambil menikmati suasana kandang burung. Dan di sini belakang pintu ini dapur, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen bikin kandang burung aviari ini, jangan takut bau atau kotor ya, atau banyak nyamuk atau banyak lalat, karena ada burung khusus pemakan serangga-serangga kecil. Jadi jangan takut ya teman-teman. Karena di sini aja kita bersih dan kita kandangnya nggak bau, nggak kotor, dan nggak banyak nyamuk juga. Nah, jadi kalau udah sore seperti ini, dia itu di ujung sana, teman-teman. Nah ini kita ada tamu sebentar, kita nembana motor. Nanti ujungnya dewek. Oh, sokor aja. Ini setengah kilo tok, gitu sekilo tok, parawan. Iya wis apa. Tambah mana? Burung lah. Hah? Malah anu kok. Maning sing lanang mati. Iya kok lah. Kembang antil. Mana kayak apa? Kembang antil. Kunyong kenanga malah mati kok. Burung. Padahal Takokan kok. iya, anu wingi wis ijo banget, wis wangi banget. Yakin, semerbet banget. Malah kayak tengah-tengah kayak nu murup ya. Gon pokol kayak putih itu loh. Iya kenanga kan
kenang banyu tok wis langsung megar terus wangi banget ya gue. Gue pengen untuk pindah ora tok jukut lemah ya gue lho kelalen untuk bedul tok. Aduh, malah mati kayak gue aku ya jan. Gampang. Nah iya, Yang wingi ndak kae wong Stasiun gede banget. apa Duren, wit duren Duren itu semeneh. YouTube lemah ki semeneh ya. Junjung awet barakuan. dipindah. Pindah. Geser tok. Ngarep tok kok. Ya, Wadon gue anggar mangkane ternyata manuk-manuk cilik gue kalah nang manuk-manuk gedean wis ini gede. Ki be wis arep tak kicenine manuk sing gede-gede lah aja sing anggar cilik-cilik mubah tok. tarung ki ya. Gue nggak lagi santai kayak gue kembul manuk gede gue langsung dipetol tul ya gue. Koyok-koyok malah ya. Iya. Deke sing nunggu di warung siapa? Ki pira totale? 60. 90. Harus langsung apa penjagung di sini? Langsung guys. Punten ke anak-anak anu kan kan. Ya. Ya. Aku terima kasih. Sorry teman-teman, nih tadi ada yang nganterin makanan burung. Jadi kalau kita beli makanan burung itu sekali beli itu habisnya sekitar 200.000. Jadi coba kita scroll dulu. Takut ada pertanyaan dari teman-teman yang tadi. Tadi dari pertanyaan dari Mbak I yang udah kita sepil ya. Terus ada pertanyaan lagi, itu jaringnya pakai apa host? Jadi kalau untuk jaring kita memang pakai yang termurah, kita pakai ram kawat yang warna hijau. Tapi kita balut dengan jaring karamba, jadi kita double pakai jaring karamba. Nah ini burungnya udah tahu kemana. Buat yang belum follow hostnya silahkan di follow hostnya. Salam kenal Wong Tegal, wow Pak Ali, salam kenal kembali dari orang-orang Tegal. Dan mudah-mudahan Pak Ali akan segera terinspirasi ya dengan kandang burung aviari. Dan bisa nggawe kandang burung aviari sing gede. Ukuran berapa mas? Habis berapa? Hadi Wisanggeni 22. Untuk ukuran kita lebarnya 7 meter. Untuk panjangnya 20. Dan untuk tingginya sekitar 5 meter. Kalau untuk habisnya kita habis di atas 50 juta. Ini termurah ya teman-teman. Jadi untuk ukuran sebesar ini itu habis segitu itu murah karena kita juga cari bahan-bahannya itu memang yang murah. Kayak ram kawat ini kita juga pakai yang murah, satu rollnya itu cuma 70.000. Dan kita habis 25 roll. Dan untuk rangkanya kita pakai rangka baja, kita campur, ada yang tebal, ada yang tipis. Dan untuk pengait antara ram kawatnya kita pakai holo. Holo ini juga holo yang murah kalau nggak salah 15.000 satu batang. Jadi untuk ukuran itu 7 kali 20 kali 5.
Jadi kalau untuk teman-teman juga nggak harus punya kandang burung yang besar. Eh, ini juga belum, menurut saya belum besar ya, karena masih ada yang besar lagi kayak Om Irfan Hakim itu kan lebih besar. Cuma kalau di sini kita bisa sambil belajar bareng. Tahan berapa tahun Om? Kalau untuk ketahanan kita juga masih tanda tanya ya, karena ini untuk ram kawat seperti ini yang hijau itu diragukan sama pemain kandang burung aviari, karena mereka ini juga sempat banyak komplain dari teman-teman, katanya jangan pakai ram kawat yang hijau. Tapi kita kan kembali lagi dengan keuangan kita ya. Karena dari ukuran ini 7 kali 20 kali 5, kemarin itu ada pemborong datang ke sini mau borong atap ramnya itu, dia minta 25 juta. Itu pakai ram kawat yang galvanis yang anti karat itu. Karena ram kawat itu satu rollnya kalau nggak salah sekarang harganya 1,6 juta. Jadi kita pikirkan lagi, kita sounding ke teman-teman juga, dan dengan keterbatasan keuangan jadi kita bikin pakai ram kawat yang warnanya hijau teman-teman. Kalau untuk ketahanan ya itulah teman-teman. Katanya sih kalau ram kawat yang hijau seperti ini itu paling 1 atau 2 tahun gitu. Ini burung-burungnya kemana teman-teman? Jadi burung-burung ini biasanya kalau mereka sudah makan itu di ujung sana. Di ujung sana itu memang sudah ini ya, sudah rimbun. Jadi mereka nyaman di ujung sana. Ya itu buat Agus DP 27. Untuk ketahanan kita belum tahu, karena kandang burung ini masih baru, kita baru sekitar 3 atau 2 bulan. Makanya juga di sini kita uji coba lah. Kalau memang bertahan lama ya alhamdulillah, kalau enggak ya kita tetap ganti. Dan nantinya kita tetap ganti, kita sulam lagi. Jadi seperti itu. Cino Ireng, apa kabar? Selamat sore. Pakai ram ayak beras Om, terbuat dari stainless anti karat. Untuk harganya berapa ya, Cino Ireng? Karena kalau untuk kandang burung ukuran 7 meter, panjangnya 20, itu mungkin butuh banyak banget ya. Dana 50 tuh gede Om kalau untuk uji coba. Sebenarnya untuk uji coba iya, uji cobanya karena banyak banget Om teman-teman yang meragukan kekuatan ram kawat hijau ini. Jadi para pemain aviari itu meragukan kalau ram kawat yang warna hijau ini tidak tahan berpuluh-puluh tahun. Paling 1 tahun juga udah rontok. Jadi seperti itu. Jadi memang kita kendala di keuangan seperti itu aja lah ya. Makanya kita bikin kandang burung aviari ini yang termurah. Jadi buat teman-teman yang belum follow hostnya silahkan di follow, karena kita juga butuh dukungan dari teman-teman untuk melestarikan burung-burung yang ada di alam liar. Karena kita bikin kandang burung aviari ini bukan untuk dijual belikan ya. Jadi nanti kalau udah banyak yang berkembang biak di sini, kita akan lepas ke alam liar lagi untuk mereka berkembang biak di habitat mereka masing-masing. Dan tidak menutup kemungkinan juga teman-teman bisa mengadopsi nanti burung-burung yang ada di kandang burung aviari ini. Jadi teman-teman juga bisa mengadopsi burung-burung yang ada di kandang burung aviari ini, karena kalau kita lepas ke alam liar itu
juga mereka akan ditangkap lagi. Nah, jadi kita justru mengutamakan pengadopsian. Jadi kalau di sini burung-burungnya udah banyak berkembang biak, nanti teman-teman juga bisa adopsi burung-burung yang ada di sini. Karena kalau dilepas di alam juga nanti akan ditangkap lagi, jadi percuma dong kita lepasin. Karena kita juga belum lama ini udah pernah ngelepasin kurang lebih 100 ekor burung, dan dalam jangka 2 minggu udah di alam liar udah nggak ada teman-teman. Padahal itu yang kita lepasin burung endemik yang ada di Pulau Jawa. Hamba Allah, lokasi mana bang? Kita lokasi ada di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Dan kita ada di perbatasan antara Kabupaten Purbalingga dan juga Kabupaten Banyumas. Jadi buat teman-teman semuanya, dibantu di tap-tap layar, di share videonya, di follow hostnya, siapa tahu live ini nanti akan berguna buat teman-teman ya, karena kita juga butuh dukungan dari teman-teman semuanya biar kita bisa melestarikan burung-burung dan segera bisa melepaskan ke alam liar ya. Karena sekarang teman-teman kan bisa lihat ya, di alam liar udah hampir nggak ada burung yang ocehan, paling adanya burung emprit sama burung gereja, itu udah banyak banget. Aku juga mau ngadopsi bang, sekarang lagi bikin kandang koloni. Wah, alhamdulillah hamba Allah, bagus banget. Mudah-mudahan hamba Allah ini akan dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan cepat bisa mengembangbiakan burung-burung yang ada di alam. Semakin banyak teman-teman yang bikin kandang aviari, akan semakin banyak burung-burung yang tertolong untuk hidupnya lebih lama. Karena kalau burung-burung yang ditangkepin di alam liar itu 80% mereka akan menghadapi kematian. Dan angka kehidupannya itu cuma 20%. Karena mereka harus dipaksa untuk hidup. Bahkan dari rasa ketakutan mereka itu, setelah ditangkap mereka harus dijual belikan di pasaran, lalu mereka dipaksa untuk makan yang di alam liarnya itu. Mereka itu belum pernah tahu, kayak macam ulat kandang itu kan mungkin burung-burung tertentu ya yang tahu akan, nah itu jadi mereka akan menemukan kematian. Jadi untuk 80% mereka akan mati. Seperti itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan semakin banyak burung-burung yang ditangkar di kandang aviari ini, akan semakin bisa kita menolong burung-burung untuk hidup lebih lama. Jadi seperti itu. Jadi mohon dukungannya buat teman-teman semuanya, karena kita juga butuh dukungan dari masyarakat dan juga teman-teman untuk perkembangan kandang burung aviari ini. Kalau jadi tanpa dukungan dari teman-teman, kita juga tidak bisa sendirian ya teman-teman. Jadi semua butuh dukungan, semua butuh masukan dari teman-teman ya. Karena yang semakin banyak teman-teman yang bikin kandang burung aviari, akan semakin banyak burung-burung yang tertolong untuk mereka hidup lebih lama lagi. Nanti kalau burung-burungnya ditangkepin di alam liar, dijual belikan di pasar, jadi mereka itu 80% mereka itu akan mati. Itu sudah kita buktikan ya teman-teman. Kalau kita beli burung di
pasar, di ombyokan, itu paling bertahan di kandang burung ini itu 1 atau 2 minggu. Jadi mereka itu pasti burung-burung yang ditangkap di alam liar itu pasti 80% itu akan mati. Makanya semakin kesini semakin banyak burung-burung yang punah. Sekarang aja kita nggak pernah lihat burung ya di alam liar. Jangankan lihat, mendengar ocehannya aja kita udah jarang banget. Padahal di tahun 80-an kita bangun tidur pagi aja udah dengar suara burung terucukan, burung kutilang. Jadi sekarang itu sudah hampir nggak ada. Makanya kita bikin kandang burung aviari ini untuk kita lestarikan burung-burung yang ada di alam, dan mudah-mudahan di sini mereka akan berkembang biak, dan setelah di sini banyak nanti kita akan lepas ke alam liar biar mereka kembali ke habitat dan berkembang biak di alam. Tapi kita juga butuh dukungan dari teman-teman. Kita tidak bisa sendiri. Kita juga butuh dukungan dari teman-teman semuanya agar kita bisa melestarikan burung-burung yang hampir punah bersama-sama. Makanya yang belum follow hostnya silahkan di follow dulu. Yang belum tap-tap silahkan dibantu di tap-tap dan di share videonya biar nanti banyak yang nonton dan juga banyak peminat untuk membuat kandang aviari. Akan semakin banyak burung-burung yang tertolong. Nah, kita kalau untuk makanan kita ada sebagian kita makanan yang kita tebar ke ada sebagian makanan yang kita tebar ke tanah ya, biar mereka itu kalau nggak kemakan itu hidup. Kayak macam jangkrik kita tebar ke setiap ujungnya, setiap pojok-pojoknya, biar mereka itu kalau nggak kemakan itu mereka itu hidup. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, karena kalau mereka hidup jangkrik-jangkrik kayak gitu kan, makanan jangkrik, ulet itu kita juga ada sebagian kita tebar karena biar mereka itu kalau nggak kemakan itu hidup. Jadi mereka kalau nggak kemakan burungnya itu mereka akan hidup ya. Karena kita tebar ke tanah. Nah, mereka itu nanti akan hidup di tanah dan mereka juga jangkrik-jangkrik ini nanti akan berkembang biak di tanah. Jadi seperti itu ya teman-teman, mohon bantuannya buat teman-teman semuanya biar kita bareng-bareng bisa melestarikan burung-burung yang hampir punah. Jadi kalau kita nggak dapat dukungan dari teman-teman kan kita tidak bisa sendiri ya. Jadi harus bareng-bareng. Ini kita mau kasih makan dulu teman-teman. Kalau untuk proses kasih makan kita juga kita tebar makanannya di setiap sudut ya teman-teman. Jadi biar mereka itu kalau nggak kemakan mereka itu bisa hidup. Jadi kalau jangkrik-jangkrik ini hidup, kalau nggak kemakan mereka itu akan hidup di alam, di tanah, dan
mereka juga bisa berproduksi di tanah itu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah mengikuti hostnya, dan yang belum follow hostnya silahkan di follow dulu. Dan kita akan coba tebar jangkrik biar mereka, kalau jam-jam segini memang sudah waktunya mereka itu makan jangkrik. Karena selain mereka makan jangkrik juga kita kasih makanan fur juga, karena kayak buah-buahan juga seperti itu ya. Nah, kita coba tebar ke sana. Jadi cara kasih makannya bisa seperti itu ya teman-teman. Bisa cara ditebar di tanah, dan juga kita juga ada kayak macam bikin rumah makan. Jadi rumah makan khusus untuk burung-burung. Nah, kalau mereka tahu ada makanan di bawah, mereka akan turun seperti itu. Wah, seneng banget, kandangnya gede, lega, buat lega kayak hatiku lega. Jadi buat semuanya teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti hostnya. Jangan lupa kita perlu dukungan dari teman-teman semuanya biar kita semakin bisa mengembang biakan burung-burung. Karena kita bikin kandang burung aviari ini bukan untuk komersil ya teman-teman. Jadi untuk kita nanti lepas liarkan kalau udah banyak yang berkembang biak di sini, biar mereka berkembang biak di alamnya. Burungnya ada berapa kak? Untuk burungnya ini udah sekitar 50 jenis burung, dan mereka berpasang-pasangan. Cuma yang punya aviari aja yang masih jomblo, yang belum punya pasangan. Jadi kalau untuk burungnya itu kita udah sekitar 50 jenis burung, dan burung yang ada di sini tuh berpasang-pasangan. Nggak kayak yang punya masih jomblo. Jadi makanya buat teman-teman yang belum follow hostnya, silahkan di follow dulu hostnya, biar nanti kita juga bikin kandang burung aviari ini bukan untuk dijual belikan, bukan untuk komersil, dan mudah-mudahan juga teman-teman nanti bisa mengadopsi burung-burung yang ada di kandang aviari ini. Burung aja berpasangan kok, yang meliharanya jomblo. Iya, karena yang pelihara itu nggak laku, orangnya jelek, orangnya ngeyel, orangnya bandel, jadi nggak laku. Kayak barang aja laku ya. Jadi seperti itu, kembali lagi ke kandang burung aviari. Jadi kandang burung aviari ini untuk ukurannya lebar 7 meter, panjangnya 20, untuk tingginya di 5 meter. Kasihan deh kakak, ya lebih kasihan lagi kalau kita nggak bisa bikin kita senang. Jadi orang yang berpasangan itu belum tentu hidupnya bahagia. Yeah. Oke, kembali lagi ke kandang burung aviari. Jadi kita buat kandang burung aviari ini bukan untuk komersil ya teman-teman. Jadi kita bikin kandang burung aviari ini untuk pelestarian, agar nanti burung-burung cepat berkembang biak dan tidak punah. Dan nanti kalau di sini sudah berkembang biak, udah banyak, kita lepas lagi ke alam liar biar mereka itu hidup di alam. Seperti itu teman-teman. Jadi kita juga butuh bantuan teman-teman. Buat yang belum follow hostnya, silahkan di follow hostnya, dibantu di tap-tap layar juga, nggak usah banyak-banyak, tap-tapnya 1 atau 2 nggak masalah.
Dan jangan lupa di-share videonya juga, karena semakin banyak teman-teman yang menonton, semakin banyak teman-teman yang berminat bikin kandang burung aviari, justru itu akan semakin banyak burung-burung yang tertolong dari kepunahan. Karena kalau teman-teman lihat, coba deh teman-teman muter-muter, dengar nggak, apa lihat nggak ada burung yang berkeliaran di alam. Paling kalau kita lihat ya yang banyak itu burung emprit sama burung gereja. Kalau burung gereja kalau sama burung emprit itu masih banyak, teman-teman. Jangankan melihat burungnya ya, dengar saja di alam liar ocehan burung itu udah hampir nggak ada. Burung yang hitam yang gede kemana, Kak? Burung yang hitam gede kemarin diminta sama temen di Banyumas yang satu pasang, itu kemarin belum lama dibawa ke Banyumas. Jadi kita ditukar sama burung jalak Bali. Nah, jadi buat teman-teman ini, kalau teman-teman berminat bikin kandang burung aviari, jadi kita harus belajar, kita harus tahu dulu, jangan asal bikin kandang burung gitu ya. Karena bikin kandang burung aviari ini bukan soal kita punya uang, bukan soal kita punya lahan ya, tapi kita tetap harus perhatikan. Karena seperti ada untuk tanaman-tanaman yang ada di kandang burung aviari ini, itu harus tanamannya seperti apa, dan burung-burungnya itu yang seperti apa. Karena tidak semua burung bisa disatukan di kandang burung aviari, walaupun kandang burungnya ini besar. Akibat ulah keserakahan manusia membuka lahan nebang pohon hingga habitat asli burung pada habis. Iya, betul, buat Yakub Y, ya itulah manusia. Jadi ketika kita masih hidup, seberapapun itu pasti kita merasa kurang. Karena manusia itu tidak pernah ada cukupnya, seperti hobi. Kalau untuk nurutin hobi itu memang nggak ada habisnya ya, teman-teman. Untuk Sahara Adventure, minimal berapa luas? Jadi kalau untuk luas kandang burung aviari ini tergantung teman-teman ya. Jadi teman-teman mau bikin 2x2 juga nggak masalah, 1,5x2 juga masalah. Tergantung kita punya lahan, kita punya uang, jadi seperti itu. Kalau untuk luas itu tergantung kita ya. Jadi nggak harus luas. Ada juga teman-teman kita yang cuma bikin kandang burung aviari itu ukuran 2x3, tapi produksinya lancar. Cuma mereka itu untuk komersil. Sedangkan kita bikin kandang burung aviari ini, kita bukan untuk komersil, kita bukan untuk usaha, kita bukan untuk jual beli, tapi kita untuk pelestarian. Jadi kalau burung-burung di sini nanti sudah berkembang biak banyak, itu nanti kita lepas liar ke alam, biar mereka berkembang biak di alam sana, biar mereka menjaga alamnya, biar alam ini akan semakin asri. Jadi untuk luas nggak ada maksimal dan nggak ada minimal ya, kalau untuk luas kandang burung aviari. Terima kasih yang sudah mengikuti hostnya. Luas biaya bikin kandang. Nah, kalau bicara luas, ini kandang burung ini luasnya lebar 7 meter, panjangnya 20, untuk tingginya 5 meter. Untuk biaya kita kemarin habis sekitar 50 juta. Jadi di atas 50 juta, di bawah 100 juta. Jadi ini juga kita habis sekitar 50 juta itu karena kita aviarinya seperempat dari kandang aviari ini itu kita tembok, teman-teman. Jadi seperti ini tuh.
Jadi temboknya tinggi. Ini untuk temboknya aja kita ada di sekitar 4 meter ya, untuk temboknya. Jadi kenapa kita habisnya sampai di atas 50 juta, karena kita bangunannya ini pakai tembok, pakai herbal, dan agak tinggi ya teman-teman. Kalau untuk biaya itu ya tadi ya buat Harjuno kurang lebih kita di angka di atas 50 juta. Jenis burung apa saja bos? Kalau jenis burung ini perlu diperhatikan oleh teman-teman ya, karena tidak semua jenis burung bisa dimasukkan di kandang aviari, dan tidak semua jenis burung bisa bersatu, bisa akur di kandang aviari. Ada beberapa jenis yang tidak boleh dimasukkan, bahkan tidak boleh ya. Salah satu contoh untuk burung yang tidak boleh dimasukkan di kandang aviari ini adalah burung cendet. Karena burung cendet ini cenderung nanti kalau udah itu makan telurnya, makan anakan burungnya, jadi tidak boleh. Kalau untuk burung cendet tidak boleh dimasukkan di kandang aviari. Dan untuk jenis burung lainnya kayak kacer, murai batu, teledekan itu tidak bisa disatukan. Jadi kalau teman-teman punya kandang aviari itu udah ada jenis burung murai, udah murai aja, jangan dikasih kayak burung kacer, kayak burung teledekan. Dan sebaliknya ya teman-teman. Bagaimana dengan kotorannya? Apa nantinya tidak masalah? Wah, ini keren pertanyaannya untuk Sahara Adventure. Jadi jangan takut teman-teman punya kandang burung aviari ini kotor, jangan takut banyak nyamuk, jangan takut banyak lalat, dan jangan takut banyak serangga-serangga kecil lainnya. Karena ada burung khusus pemakan serangga kecil kayak macam lalat, kayak macam nyamuk. Jadi kandang burung ini nggak bau dan nggak ada nyamuk. Karena kita punya burung spesialis pemakan lalat, nyamuk, dan juga serangga kecil. Dan burung itu namanya burung sikatan. Jadi kalau punya kandang burung aviari besar, itu wajib ada burung sikatan. Jadi seperti itu. Dan untuk burung ini kan ada 3 jenis habitatnya ya. Jadi burung bawah, burung tengah, dan juga burung atas. Kalau burung bawah, nanti coba di ujung sana itu nanti ada berseliweran burung puyuh gonggong. Nah, itu burung bawah, burung tanah. Burung puyuh gonggong ini cenderung makan makanan yang berserakan di tanah. Jadi mereka itu khusus makan-makan ada kotor-kotoran, juga ada burung-burung tanah lainnya. Nah, itu untuk puyuh gonggong itu juga wajib ya buat teman-teman. Namanya puyuh gonggong itu dia itu untuk membersihkan tanah, kotoran ataupun sisa makanan yang ada di tanah. Jadi seperti itu. Ada burung tanah lainnya kayak burung ruak-ruak. Itu burung ruak-ruak juga kita ada nanti mungkin akan nongol di ujung sana kelihatan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau bikin kandang burung ini jangan takut kotor, jangan takut bau ya. Kalau kotorannya kita langsung pasti meresap karena di sini pasti dimakan kayak macam hewan tanah kayak cacing ya. Kotoran-kotoran itu langsung akan hilang. Nah, jadi kandang burung ini tidak bau, tidak ada nyamuk, tidak bikin kotor. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk burung tengah. Jadi burung tengah itu kan burung semak-semak ya, teman-teman. Jadi mereka itu pemakan ulet-ulet atau serangga-serangga yang ada di pohon, yang ada di semak-semak. Kalau untuk burung atas, udah pastinya mereka pemakan serangga-serangga yang ada di atas, seperti itu ya.
Jadi kalaupun teman-teman bikin kandang aviari di dalam ruangan, kecuali untuk paruh bengkok. Kalau untuk paruh bengkok mungkin kotorannya akan lebih bau daripada burung-burung yang pemakan serangga itu ya. Kalau paruh bengkok kan pemakan biji-bijian, pasti itu bikin bau. Tapi kalau burung-burung seperti ini itu tidak kotor, tidak bikin bau. Nah, kita di dalam kandang burung ini aja tidak ada nyamuk, tidak ada lalat gitu ya, teman-teman. Karena kalau ada lalat satu aja itu udah pasti dimakan sama burung sikatan. Dan kalau burung tanah kita sepil ada lagi nih, teman-teman. Kebetulan di dekat ini. Nah, ini burung tanah. Ini burung tanah khusus makan-makan yang serangga-serangga yang ada di tanah. Terus kayak cacing, terus makan sisa makanan dari burung-burung lain. Terus kayak kotoran-kotoran burung itu nanti akan dimakan oleh burung ini. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi makanya kita perlu belajar yang tadi kita katakan, bukan hanya kita punya lahan, bukan hanya kita punya uang untuk bikin kandang burung aviari, itu harus belajar, teman-teman. Jadi nggak harus kita bikin, kita punya uang, kita punya lahan, lalu kita bikin gitu, nggak ya. Harus diperhatikan dari pohon-pohonnya aja itu kita juga harus kasih tanaman-tanaman yang ini, teman-teman, yang berbuah. Jadi biar buah ini kalau matang itu dimakan sama burung. Kalau teman-teman sibuk dengan pekerjaan di hari Senin sampai Sabtu dan teman-teman tidak bisa ngurus kandang burung aviari, itu teman-teman bisa bikin kandang burung aviari itu yang isinya itu jenis burung pemakan buah-buahan. Jadi kalau burung pemakan buah-buahan ini itu mudah teman-teman untuk merawatnya. Jadi tinggal kita kasih pisang atau buah-buahan yang lain, ditaruh di setiap pojok-pojok kandang burung, udah selesai. Jadi teman-teman bisa pantau setiap hari Minggu. Kalau teman-teman kan banyak kesibukan di luar sana, ada yang kerja kantoran, ini dan itu segala macam ya. Jadi intinya sibuk di hari Sabtu sampai dari hari Senin sampai Sabtu itu teman-teman sibuk. Nah, dari kesibukan itu teman-teman punya hobi, yaitu hobi burung. Jadi kalau teman-teman mau bikin kandang burung aviari, kalau teman-teman memang sibuk, seharusnya teman-teman mencari burungnya itu yang pemakan buah-buahan. Makanya jadi teman-teman yang belum follow host-nya silakan di follow dulu. Yang belum tap-tap dibantu tap-tap. Yang belum share videonya silakan disalin tautan 5 kali ya, teman-teman, biar semakin banyak yang nonton, semakin banyak yang terinspirasi, dan semakin kita bisa menolong burung-burung dari kepunahan. Jadi seperti itu, teman-teman, karena kita juga tidak bisa sendiri dan kita butuh dukungan dari teman-teman, kita butuh support dari teman-teman juga. Karena kalau tidak ada dukungan dari teman-teman, apalagi dari warga masyarakat, itu kita tidak bisa, teman-teman. Dan kita bikin kandang burung aviari ini bukan untuk komersil, bukan untuk dijual belikan, tapi untuk pelestarian. Dan tidak menutup kemungkinan teman-teman juga bisa adopsi burung-burung yang ada di kandang ini. Karena kalau kita itu belum tentu mereka juga kalau kita lepas itu pasti akan ditangkap lagi ya. Mereka pasti akan ditangkap lagi. Jadi seperti itu, teman-teman. Makanya kita juga harus ada dukungan dari teman-teman, dari semua masyarakat ya,
biar semakin banyak teman-teman yang punya kandang burung aviari, nanti akan semakin banyak burung-burung yang tertolong untuk hidupnya lebih lama lagi. Dan kandang burung ini live setiap pagi jam 5 sampai jam 8, dan untuk sore jam 4 sampai jam 6. Tujuannya untuk kita dokumentasi, teman-teman. Jadi live ini kita untuk dokumentasi dan untuk memantau burung-burung yang ada di kandang ini. Jadi burung-burung yang ada di kandang aviari ini juga harus dipantau, teman-teman. Jangan ketika sudah dikasih makan kita lepas begitu saja dan kita tidak memantaunya, karena banyak burung-burung yang sifatnya nakal, teman-teman. Jadi mereka nakal dengan burung-burung lain, makanya kita harus pantau setiap hari. Kalau teman-teman sibuk, mungkin pemantauannya cukup di pagi hari dan sore hari setelah kerja, itu nggak masalah. Tapi harus teman-teman harus bisa pintar milih burung apa saja yang bisa dimasukkan di kandang aviari. Makanya kita belajar bareng di sini bagaimana kita membuat kandang burung aviari dan bagaimana kita isi burung-burungnya, karena tidak semua burung itu bisa disatukan, tidak semua burung bisa dimasukkan di kandang aviari. Kalau kita nggak belajar tentang itu, nanti teman-teman akan mendapatkan kendala, karena ada beberapa burung yang memang tidak bisa dimasukkan di kandang burung aviari. Ini kebetulan udah agak sore, kita kasih makan ya teman-teman. Kita kasih makan, kita nggak kasih makan fur, karena di rumah makannya itu kayaknya udah hampir nggak ada burung, udah hampir nggak ada ininya, makanannya. Jadi kita kasih makan furnya dulu, kita taruh di ini ya teman-teman, di rumah makannya, karena di sini juga kita kasih rumah makan, teman-teman. Bukan hanya manusia aja yang punya rumah makan, tapi burung juga punya rumah makan khusus untuk burung. Jadi di kandang burung ini ada beberapa rumah makan. Kalau nggak salah kita kasih rumah makan 4. Di ujung sana ada 2 dan di sebelah sini ada 1. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi bukan hanya manusia yang punya rumah makan. Burung pun punya rumah makan, dan itu harus dibikin ya teman-teman. Kalau punya kandang burung aviari itu harus ada rumah makannya, rumah makan untuk burung, karena tidak mungkin kita kasih makan itu ditebarkan terus setiap hari, tapi kita juga harus sediakan stok makanan di di rumah makan untuk burung-burungnya itu. Jadi kita juga harus stok makanan mereka di rumah makannya. Jadi kita bikin rumah-rumahan, kita bikin rumah kecil untuk tempat makan mereka. Nah kebetulan kita hari ini baru beli fur, dan untuk makanan furnya itu kita biasakan pakai fur B2. Nah, fur ini itu jadi biar semua burung di kandang aviari itu makan furnya satu jenis. Jadi seperti itu. Coba kita jalan ke sana ya, sambil kita juga tebarin. Tapi
sambil kita kasih makan. Nah, ini kita kasih makan fur babi. Nah, ternyata udah habis banget nih teman-teman. Untuk furnya ternyata udah kosong karena beberapa hari ini kita tidak taruhin makanannya. Dan ternyata di rumah makannya udah pada kosong teman-teman. Cuma ada beberapa buah. Dan ini juga kita ada burung yang kita pisahkan. Karena burung ini burung hybrid teman-teman. Jadi burung silangan antara burung kutilang yang berjodoh dengan burung terucukan. Dan mudah-mudahan ini akan berkembang biak dan kita penasaran keluar anaknya itu mau seperti apa. Jadi ada silangan burung kutilang yang berjodoh dengan burung terucukan. Dan mereka itu udah bersarang teman-teman. Dan sarangnya udah bulat. Sarangnya udah bagus banget. Jadi kita melakukan seperti ini nggak tiap hari ya teman-teman. Kasih makan itu nggak setiap hari. Jadi nggak setiap hari kita kasih makan. Jadi punya kandang burung aviari ini itu justru lebih irit. Untuk kasih makannya itu kita seminggu sekali baru kasih makan. Jadi nggak dikasih makannya setiap hari nggak ya. Wah, ini udah kosong banget teman-teman. Karena ini beberapa hari ini kita nggak kasih makan untuk furnya ya teman-teman. Jadi selain kita kasih makan jangkrik juga kita kasih makan ada buah-buahan, ada juga fur, ada juga ulet. Nah ini kita udah kasih makan fur, baru kita kasih makan uletnya teman-teman. Kita habis beli ulet tadi, dianterin. Karena udah sore ini kita nggak tebar ya teman-teman. Biasanya kalau untuk uletnya kita tebar di bawah. Tapi karena ini udah sore, jadi kita tabur di tempat makan aja. Dan biasanya kita kalau sore itu siram-siram pohonnya teman-teman. Karena ini masih musim kemarau jadi kita harus bisa siram-siram. Jadi kita habis beli makan tadi habis 150.000. Ini untuk cukup untuk 2 minggu.
Kita udah rapi-rapikan dan kita udah kasih makan, tapi kita tetap siram. Nanti kita siram-siram ya, karena pohon-pohon ini harus disiram biar mereka nggak layu, karena kita kemarin baru pindahin pohon kenanga nih di depan kamera persis itu layu, dan mudah-mudahan ini harapan kita itu pohon kenanga ini buat, jadi makanya teman-teman itu jangan takut kalau punya kandang burung aviari ini tuh bau itu. Nah, untuk pewangi ruangan di aviari ini itu adalah pohon kenanga. Jadi teman-teman harus tanam pohon kenanga, karena pohon kenanga itu cenderung dia itu lebih wangi. Kalau udah berbunga itu lebih wangi, tapi ini kita kemarin baru pindahin dan itu layu teman-teman. Kita cari burung ruak-ruak, karena burung ruak-ruak ini dia itu kalau nggak dikeluarin dari persembunyiannya, dia akan sembunyi terus sampai dia merasa aman. Kalau nggak dicari seperti ini tuh, dia itu nggak akan keluar. Kalau nggak keluar kasihan, dia nggak makan. Biasanya ada tumpukan. Nah, tuh kan. Biasanya itu ada tumpukan-tumpukan di celah-celah batu itu ya. Kalau nggak dikeluarkan, nanti dia nggak makan teman-teman, kasihan. Jadi harus dicari biar mereka keluar. Tadi udah ada yang keluar, tapi kita punya burung ruak-ruak itu ada 4 ekor, dan mudah-mudahan udah keluar semua biar mereka makan deh. Buat teman-teman yang belum follow hostnya, silahkan di follow dulu. Sebentar lagi kita akan off, karena tapi kita bisa jumpa lagi live-nya kita setiap hari ya teman-teman. Jadi pagi jam 5 kita udah live sampai jam 8, dan jam sore jam 4 sampai jam 6. Dan kita live itu untuk dokumentasi ya teman-teman. Jadi biar kita punya dokumentasi. Live ini untuk dokumentasi dan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar semakin banyak masyarakat yang terinspirasi untuk bikin kandang burung aviari, akan semakin banyak burung-burung yang tertolong untuk hidup lebih lama lagi. Ini udah jam 5.39. Sebentar lagi kita off ya teman-teman. Untuk teman-teman semuanya, selamat beristirahat dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, dan mudah-mudahan teman-teman dipanjangkan umur, disehatkan jasmani rohani, dilimpahkan rezekinya semuanya ya. Jadi biar kita bisa memberikan apa yang terbaik buat alam ini, karena
Tanpa kalian, tanpa dukungan dari kalian, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kita perlu dukungan dari teman-teman biar kita bisa melestarikan burung-burung yang sekarang hampir punah, biar alam ini semakin lestari, semakin banyak burung-burung yang ada di alam liar. Karena kalau untuk saat ini kan burung-burung di alam liar itu hampir punah ya teman-teman, udah hampir nggak ada burung-burung. Jangankan melihat burungnya, mendengar suaranya aja kita udah jarang banget ya teman-teman. Jarang banget ada burung-burung di alam liar. Nah makanya kita bikin kandang burung aviari ini bukan untuk komersil ya teman-teman. Jadi kita bikin kandang burung aviari ini untuk pelestarian. Nanti kalau di kandang burung ini sudah banyak yang berkembang biak, nanti kita akan lepas ke alam liar. Jadi kita lepaskan lagi burung-burungnya ke alam liar, biar alam ini akan semakin lestari dan banyak burung-burung yang hidup di alam liar. Makanya buat teman-teman yang belum follow hostnya, silahkan di follow dulu, biar kita belajar bareng untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga memberikan inspirasi buat teman-teman supaya bisa bikin kandang burung aviari untuk menolong burung-burung yang sekarang hampir punah. Bahkan burung-burung di alam liar itu sudah hampir semua jenis burung itu hampir punah ya teman-teman. Kita nggak, jangankan melihat lah, mendengar saja ocehan burungnya itu kita udah hampir nggak ada. Di alam ini paling kita lihat, teman-teman yang sering lihat paling burung emprit sama burung gereja ya. Kalau burung emprit sama burung gereja masih banyak. Dan buat teman-teman yang belum follow hostnya, silahkan di follow dulu. Kita belajar bareng tentang kandang burung aviari dan juga tentang burung di sini. Karena semakin banyak teman-teman yang terinspirasi membuat kandang burung aviari, itu akan semakin banyak burung-burung di alam liar yang hidupnya akan lebih lama lagi. Karena sekarang itu kalau kita nggak peduli, siapa lagi yang akan peduli? Kalau kita memperdulikan alam, alam akan memperdulikan kita. Kalau kita memperlakukan alam dengan baik, insya Allah alam akan memperlakukan kita juga baik. Makanya buat teman-teman semua, semoga teman-teman cepat terinspirasi untuk bikin kandang burung aviari. Di sini sudah menunjukkan jam 17.43. Buat teman-teman sampai jumpa lagi besok jam 5 pagi sampai jam 8. Dan buat yang belum follow hostnya, silahkan di follow dulu ya. Dan kita off sampai di sini. Dan ucapan buat teman-teman, selamat beristirahat dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat petang.